Oke, Pak Riki ini soal Harvey Mois nih, soal Timah ini. Nih gimana nih kelanjutannya? Kabarnya beliau udah dilimpahkan ke Jati ya? Kejari Jakarta Selatan. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan media. Jadi ada etika prosedur hukum yang ada di Kejaksaan Agung ya. Nah, karena nanti muaranya adalah nanti pengadilan setempat, locus delicti-nya. Karena Kejaksaan Agung yang menangani itu kan berada di Jakarta Selatan. Nah, nanti tentunya dia akan ditempatkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, nanti ditunjuklah JPU-nya dari sana, tentu berkolaborasi dengan JPU yang ada di Kejaksaan Agung sebagai penyidiknya. Kan ini kan penyidik nih, Kejaksaan Agungnya. JPU-nya kan di Kejaksaan Negeri. Nah, jadi sama sebenarnya penyidik Kejaksaan Agung seperti penyidik kepolisian lah gitu. Melimpahkan itu ke JPU. Dari Kejaksaan Agung melimpahkan itu ke Kejaksaan Negeri sesuai dengan locus delicti-nya, di mana disidangkan yang bersangkutan. Makanya dilimpahkanlah kasus tersebut, dilimpahkan penahanannya juga ada di sana. Kalau masalah penahanan sebenarnya tergantung kepada penempatan seseorang tuh ada nggak di posisi itu. Bisa saja di Salemba, bisa saja mungkin dititipkan di Bareskrim. Tapi karena kebetulan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu ada posisinya, ditempatkan di sana. Sebenarnya nggak ada yang aneh dalam hal itu. Kira-kira gitu ya. Terkait yang Sandra Dewi Sandra Dewi akan jadi tersangka karena kan pemberian nafkah ke istri itu, terus pisah harta juga itu. Jadi gini ya, perlu saya jelaskan ya, masalah kita berawal dari pisah harta dulu ya. Masalah pisah harta itu harus dibuktikan dengan akta ikatan perjanjian kedua belah pihak pada saat sebelum menikah. Pada saat itu kedua belah pihak di atas kertas materai menyatakan bahwa harta kita pisah. Hasil pencarian saya itu adalah hak saya. Hasil pencarianmu hakmu. Tapi ini harus dibuktikan secara rigid. Karena di dalam undang-undang perkawinan itu kan ada yang disebutkan harta gonogini. Kan gitu. Nah, tinggal hasil ini dari mana diterima. Kemudian dalam perjalanannya benar nggak? Ini kan perlu penelusuran daripada penyidik. Benar nggak memang hartanya Sandra Dewi ini hasil keringat dia? Dari kurun waktu apa yang kamu kerjakan? Jadi artis, jadi iklan. Berapa sih hasilnya? Umpama kan dikatakan hasilnya 1 bulan tuh 2 miliar. Ternyata ya tertimbun di Sandra Dewi ada 100 miliar. Nah, inilah kepiawaian daripada PPATK menelusuri ini. Kan nggak worth it kan? Nah, berarti ini dari mana? Ditelusuri ternyata dari Harvey Mois. Nah, saya katakan sekali lagi bahwa inilah kejelian daripada penyidik menggandeng PPATK juga. Jadi kelihatan alirannya itu, analisa transaksi keuangan itu kelihatan. Jadi Sandra Dewi nggak bisa mengelak kalau seandainya terbukti bahwa hasil ini adalah hasil daripada kerjasama. Apalagi pada saat peristiwa pengalian uang atau harta apapun diketahui oleh Sandra Dewi. Nah, nanti tentu kepiawaian daripada penyidik, apakah dia itu turut serta? Kan turut serta macam-macam. Dia menutupi permasalahannya dengan menghimpun uang-uangnya. Dia kena 556. Kalau dia mengaburkan penyidikan, dia kena lagi menghalang-halangi penyidikan. Jadi beberapa pasal-pasal akan diterapkan pada yang bersangkutan. Nah, tinggal nanti kepiawaian daripada penyidik. Benar nggak Sandra Dewi ini hartanya? Benar nggak nih harta Harvey Mois? Nah, nanti akan ditelusuri oleh penyidik. Kalau saya kan nggak bisa berandai-andai. Kita orang luar nggak boleh memberikan satu komentar karena yang tahu itu penyidik. Karena saya mantan penyidik, saya nggak mau diintervensi orang. Apa yang saya ketahui itu yang saya sampaikan. Itu kira-kira. Artinya Sandra Dewi akan lepas dari jeratan hukum? Belum tentu. Saya katakan belum tentu. Karena di dalam kurun waktu sekian lama ini, kalau kan salah kalau saya katakan, masa sih nggak tahu apa yang dikerjakan Harvey Mois? Dari mana sih hartanya? Terus posisi Harvey Mois itu sebagai apa?
Kemudian dari mana tuh mobil-mobilnya? Dari mana hartanya? Terus bisa jadi apa? Kalau saya masih kurang yakin kalau masalah dia punya private jet ya. Tapi kalau seandainya menyewa private jet kemungkinan besar. Kan gitu. Dari mana tuh semua uang-uangnya? Dialirkan kemana? Kita sesuaikan dengan posisi kita sebagai apa. Contoh saya seorang jenderal bintang 2. Terus uang saya itu ada 500 miliar. Ini kan sudah kemana? Dari mana itu? Datang dari apa? Dari langit. Berarti ada penyalahgunaan langkah dan tindakan saya. Terindikasi korupsi atau menghimpun uang orang dan lain sebagainya. Nah itulah kepiawaian penyidik nanti. Jadi untuk mendudukkan itu nanti penyidik akan, saya yakin dan percaya di ujung nanti pelimpahan kasus itu pasti akan terbukti nanti posisi daripada Sandra Dewi. Saya yakin itu. Nah, tentunya nanti apa yang sudah disita sekarang ini akan ditelusuri. Berasal dari mana? Untuk apa? Kepentingan apa? Jumlahnya berapa? Berasal dari siapa? Nah, itu kira-kira gitu. Artinya Sandra Dewi to be continue, berlanjut. Ya. Kalau menurut saya tunggu ending ya. Iya, tidak lepas dari jeratan hukum. Kalau saya katakan belum tentu lepas. Gitu. Tinggal tergantung kepada bagaimana penyidik dengan piawai untuk membuktikannya. Jangan berhenti sampai di situ. Karena ini uang rakyat. Uang rakyat jangan dikebiri. Jangan berhenti sampai situ. Kalau berhenti sampai situ hanya keterangan-keterangan sepihak saja, ini sama dengan mengatakan ya daripada pusing-pusing. Jangan. Kalau kita seorang penyidik sekali tuntas gitu loh. Gitu kira-kira. Oke, mantap.